anak-anak yang ikut kami siapkan kegiatan di sini. Kalau di balok ya bermain balok, kemudian sebelumnya bermain, itu rencana kami. Tapi ternyata kami sampaikan tetap tidak boleh. Nah nanti ketika di sentra bahan alam juga disiapkan permainan yang sama dengan bahan alam, kemudian kegiatannya seperti itu. Nah ini sementara yang kita gilirkan untuk berputar adalah ketika kegiatan parenting. Nanti ketika ada undangannya, ruangnya di sentra bahan alam, berarti nanti juga di bahan alam. Karena proses belajar kami seperti itu. Jadi setiap hari anak-anak berpindah kelas dan beda dengan permainan hari satu dan hari lain. Jadi tidak merasa bosan. Bu, mau apa ya? Istilahnya sharing-sharing juga sama orang tua yang lain ya, sama Bu Jum mungkin bisa menanggapi. Jadi ini cerita dari kemarin yang waktu syahadat itu loh Bu. Nah, jadi karena kami mulai memerdekakan anak ya, artinya memberi pilihan supaya tidak dipaksa gitu ya. Itu kadang-kadang tiba juga waktunya anak-anak itu ngeyel dan dia merasa ini sudah benar nih gitu. Nah, sedangkan kita tahu itu harus dibenarkan karena menurut kami juga itu kurang benar gitu. Awalnya kami agak gimana ya caranya supaya ini bisa dibenarkan, tapi anak-anak itu masih merasa bisa merdeka gitu. Akhirnya kita temukan cara untuk cari sumber lain sebagai guru. Jadi paling gampang ya kami googling atau cari di YouTube. Ini loh yang benar itu seperti ini gitu. Jadi mungkin itu salah satu trik yang akhirnya kita temukan gitu ya. Jadi ada sumber lain yang bisa dianggap benar gitu. Cuman ada nggak cara lain atau sharing dari Bapak Ibu semua yang lain yang kemarin dialami atau sebelum-sebelumnya dialami gitu. Ketika menghadapi anak yang melaksanakan tugas itu salah, misalnya ini yang lain dulu yang lebih mudah. Ketika anak membuat angka 7 itu terbalik, nah Ibu cukup seperti Bapak yang lakukan itu sudah betul, mencari sumber yang betul. Nah, cukup Bapak menyediakan angka 7 ini seperti ini, coba diamati punyanya Mbak Kenisa sudah sama seperti itu belum? Anaknya kan, oh iya terbalik. Nah, kalau seperti itu salah, anak merasa digurui, anak merasa enggak betul karena merasa Bapak itu kadang nggak tahu dan lain sebagainya dan Ibu nggak tahu dan sebagainya. Karena kalau anak sekolah ini yang paling diunggulkan adalah gurunya mungkin ya paling loh ini. Nah karena kalau tidak kata gurunya begini, artinya tidak akan mau merubah. Nah maka sudah betul yang Bapak lakukan tadi dengan mencari sumber yang betul, itu nanti anak akan mencari caranya sendiri untuk membenarkan. Nah kalau tidak tatap muka mungkin agak sulit dimakan ashadu karena sudah terbiasa atau logatnya dari sana. Itu memang kalau logat itu lebih sulit dibetulkan daripada kebiasaan. Nah maka untuk itu nanti kami coba untuk Mbak Kenisa untuk membetulkan yang kata ashadu jadi ashadu kemarin. Nah mungkin nanti mungkin lebih mudah dengan kami jika memang dengan Bapak Ibu kurang manut atau bagaimana gitu. Tapi sebenarnya harusnya nggak seperti itu, dengan Ibu juga manut, Bapak dan manut dan sebenarnya lebih ke ini Bu, jadi kayak karena kami terbiasa kalau mau ya istilahnya memerdekakan gitu loh, silakan gitu kan. Jadi mungkin yang dia tangkap itu dianggap benar gitu. Jadi kemarin akhirnya solve dengan ada video video anak-anak. Kalau Ibu mungkin tahu di YouTube ada diva kartun itu Bu. Nah itu akhirnya kita cuman lihatkan gini loh ngucapnya gitu.
ini beda artinya gitu. Ini kan bahasa Arab. Bahasa Arab itu punya arti yang lain sama bahasa Indonesia gitu. Jadi baru oh ya dia nangkap oh kalau ngomongnya salah itu berarti artinya salah gitu. Misalnya kopi dan topi gitu. Kopi dan topi itu beda. Kopi itu bisa diminum, kopi nggak bisa diminum misalnya kayak gitu Bu. Betul, itu caranya sudah betul Pak. Ketika anak bisa memahami apa yang kita sampaikan, berarti anak sudah paham dan bisa melakukan perubahan, itu berarti caranya sudah betul. Dan jadi tetap kita optimis bahwa tidak, pokoknya untuk saat ini mulai tidak harus guru yang merubah. Gitu, ya. Jadi kita semua selaku orang tua di rumah juga harus bisa merubah anak-anak, kita sebagai guru juga, jadi harus sinergi, jadi kerjasamanya memang harus dikuatkan. Nah kan kita betul salut saya. Untuk menambahin sedikit yang tentang belajar tadi, nah ini kebetulan anak saya itu kan kalau yang hasil belajar yang berupa video itu kan dari itu kan nggak PDA nggak mau gitu loh video. Jadi kalau misalnya pas nggak sadar apa yang maksudnya pas dia dapat separuh jelas saya kasih video gitu kalau kan jadi separuh nah gitu kirimnya gimana Bu, nanti saya ininya laporannya ke sini gitu loh. Soalnya dia kalau suruh fokus aja dia fokus nggak video ada kita jadi guru itu nggak mau gitu. Kemarin sudah saya praktekkan seperti itu dia nggak mau. Padahal kalau dicari ketika waktunya mengucapkan kan lama gitu ya. Ketika mengucapkan belum dapat bawain. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang namanya kegiatan seperti ini kan tidak bisa maksimal kita memahami. Kemudian nanti ketika kita video call bersama Mas Helen bisa kita ulang kembali. Itu juga kemarin pas Ibu mau video itu nggak mau juga. Tapi tidak usah merasa risau dan lain sebagainya karena yang kita kembangkan kan tidak hanya itu. Nanti mungkin nanti sewaktu-waktu kami akan mengadakan dengan forum dengan tim. Nanti mudah-mudahan bisa bergabung semuanya. Kami memandu di sekolah dan anak-anak bisa ikut dalam kegiatan bersama-sama. Nanti mungkin di situ bisa ada kita fasilitasi. Kadang kita mungkin 2 minggu sekali kita adakan dengan kegiatan tim yang sekiranya Bapak Ibu bisa mengikuti waktunya. Mungkin berseminggu. Mungkin saya bisa sharing Bu. Kalau trik saya itu anak diinspirasi dulu Bu, misalnya nggak mau gitu ya dikasih inspirasi, misalnya kalau kayak gitu nggak mau di syuting dikasih lihat YouTuber terkenal gitu, nih orang bikin vlog itu kayak apa gitu. Nggak gitu, terus dikasih lihat yang yang kita cari dulu baru ketemu konsepnya. Oh ini bisa jadi supaya anak ini bisa mau disyuting, dikasih tahu katakanlah di setting skripnya dulu baru mau disyuting gitu kan. Itu sebenarnya kalau anak sudah sudah ngerti dulu, maksudnya oh ternyata bisa ya kayak begini, nggak harus syuting dengan alami gitu misalnya, itu ternyata bisa juga gitu. Mungkin bisa dengan cara kayak gitu kalau yang sudah saya lakukan kayak gitu. Kalau tidak di video mungkin malu melihat wajahnya sendiri, kadang juga bisa kayak pemekaran itu asin kalau wajahnya. Mungkin dengan voice note juga boleh. Jadi cara diam-diam ini dihidupkan voice note-nya, kemudian Mas Karen bisa mengucapkan itu, bisa demikian. Nah itu juga Pak yang menjadi sedikit kelemahan di kami itu. Saya kan kalau di rumah meminimalisir saya kan kalau di rumah memang HP itu memang sengaja. Nah nanti sekali saya lihat dia coba yang malah dia YouTube kan gitu loh. Malah kesempatan beneran kayak gitu. Bisa juga mungkin gini Bu, misalnya kalau ada orang yang dianggap keren sama anaknya gitu, misalnya dilihat terus misalnya dia pakai baju coba dibelikan yang mirip gitu, terus coba disuruh bergaya kayak gitu di syuting, terus nih kamu nih gitu,
Jadi menaikkan rasa percaya diri juga. Bisa juga, bisa. Jadi mungkin kadang malu, memang ada beberapa anak yang malu ketika kita video call nggak muncul anaknya, nggak muncul ibunya. Ya, kita sangat maklum sekali. Nanti kalau memang cukup rekaman suaranya saja.